Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Ya, kita ini teman-teman di beberapa menit ke depan akan ada kompilasi dari video-video tentang masalah sholat komplit ya. Jadi nanti part pertama akan dibahas tentang masalah kencing, tentang bagaimana tata cara kencing yang benar. Ya, itu sekitar 2 menit. Lalu setelah itu akan ganti video yang ngebahas tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Ada cara wudhu pakai satu gayung, ada juga cara wudhu ketika di air terjun. Itu kalau ditotalin sekitar 3 menit dan 5 menit, jadi total 8 menit ya. Tentang kencing 2 menit, lalu habis itu ganti video tentang wudhu pakai gayung sekitar 3 menit. Terus habis itu wudhu di air terjun sekitar 5 menit. Lalu setelah itu nanti akan ada tentang tata cara gerakan-gerakan sholat. Dari mulai Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai tasyahud akhir dengan bacaan singkatnya. Lalu di bagian akhir akan ada tadaburnya. Jadi teman-teman kalau bisa ini salah satu materi yang paling penting untuk dipelajari. Kalau bisa video ini luangkan waktu buat mempelajarinya secara mendalam teman-teman ya. Kalau bagian pendek-pendeknya sih udah ada di Instagram Abu Takeru 0 dan juga di Line, tapi kan udah lewat postingannya ya. Jadi di sini di YouTube akan jadi postingan permanen. Sekali lagi, ini jadi video ini akan terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah bagian tentang adab dalam kencing. Bagian kedua cara wudhu, bagian ketiga gerakan-gerakan sholat, dan bagian keempat biar teman-teman khusyuk adalah bagaimana cara kita mentadaburi bacaan-bacaan sholat. Oke, assalamualaikum. Ya. Si Gifar pipis sambil berdiri gerak. Ini Gif, aku mau ngasih tahu sesuatu ya. Ya. Gif, udah pernah tahu belum hukum kencing sambil berdiri itu kata para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bagi laki-laki kencing sambil berdiri itu makruh. Kalau makruh artinya apa? Dibenci. Sebagian ulama bilang kencing sambil berdiri itu hukumnya mubah alias boleh-boleh aja. Memang Rasul SAW pernah kencing sambil berdiri dalam beberapa waktu. Dalam hadis Sahih Bukhari beliau kencing sambil berdiri. Cuma perlu diketahui satu hal ya, Gifar. Nabi SAW kencing sambil berdiri itu beliau ketika kencing kan di padang pasir ya. Yang namanya padang pasir itu kan kalau air langsung nyerap. Adapun sekarang kalau kencing misalnya di tehel keramik, di WC yang dari ya keramik sebagainya, kita kencingnya sambil berdiri itu cipratan tuh bakalan merciknya banyak. Kalau kita kencing sambil berdiri dalam kondisi celana kita nggak dilepas alias pakai celana panjang, itu percikan tuh pasti bakalan kena ya. Nah jadi tentunya yang paling aman zaman sekarang harus, karena ingat loh kalau orang kencing kena pakaian lalu dia pakai sholat dengan pakaian najis tersebut, sholatnya nggak sah, bahkan diancam disiksa di kubur ya. Karena itu solusinya itu pertama, kalau mau kencing sambil berdiri ya di WC dilepas celananya semuanya. Ini yang lebih aman ya. Kalaupun misalnya nggak mau dilepas celananya semuanya, bisa dengan cara diprosotin ya, anggap kayak gini deh misalnya sambil agak susah deh, pokoknya kebayangan ya, sambil jongkok diprosotin tanpa dilepas semuanya. Tapi emang harus hati-hati diarahkan sehingga nggak mercik lagi, karena kalau sambil jongkok pun masih ada kemungkinan terpercik. Saya lagi ini dilakukan karena kalau misalnya kita lalai, biasanya banyak yang kencing sambil berdiri dengan cara digulung celananya ke atas, tapi itu masih bisa kena percikan sampai ke paha gitu. Ya, apalagi kalau misalnya jarak dari dia pipis, dari kemaluannya sampai ke tempat kencingnya jauh, kan pantulannya akan lebih jauh lagi. Jadi harus hati-hati ya, mulai sekarang jangan lagi kencing sambil berdiri. Kalaupun mau kencing sambil berdiri, ya dilepas celananya semuanya pas lagi di WC, supaya terhindar dari siksa kubur. Oke? Wudhu pakai gayung. Ini suatu hal yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang ya. Nah, mungkin kebanyakan orang takut kalau misalnya tangan masuk ke dalam gayung, katanya airnya berubah jadi mustakmal, jadi nggak bisa dipakai mensucikan lagi. Pendapat ini kurang tepat karena bertentangan dengan hadis Sahih riwayat Al-Bukhari nomor 159, di mana Nabi SAW kalau wudhu tuh beliau nyemplungin tangannya ke dalam gayung, sehingga nggak ada istilah air mustakmal. Silahkan bisa dicek hadisnya Sahih Bukhari nomor 159. Langsung mencontohkan bagaimana wudhu dengan satu gayung. Harusnya 3-3-3, tapi berhubung waktu video maksimal 3 menit, jadi dipersingkat jadi 1. Anggap aja ini 3 kali ya. Oke, pertama
Niat dalam hati ngilangin hadas kecil, terus bilang bismillah, tuangkan air ke tangan seperti ini. Kemudian cuci. Masuk kukunya juga. Nah, anggap sudah 3 kali. Ambil air lagi ke mulut dan hidung. Nah, terus ambil air ke wajah. Wajah itu batas atasnya pas tumbuh rambut, kanan kirinya nih pas telinga sini, sedangkan batas bawahnya pas di sini. Menurut sebagian ulama dilebihkan sampai mendekati leher biar lebih aman. Lalu balik lagi ke tangan, jangan lupa ulangin lagi tangannya. Kemudian baru sampai sikut. Jadi telapak tangan dan punggung tangannya harus diulang lagi ya. Ya, sudah kena air semua. Sebagian kiri dulu, telapak tangannya dulu sama punggung tangan, baru lanjutin ke sini. Nah, setelah sudah selesai, ambil air dikit aja, kepala, sampai belakang, terus ke depannya lagi. Oh, jadi berantakan ya. Terus langsung ke telinga, set gitu. Kemudian setelah itu tinggal bagian kaki. Bagian kaki deketin aja deh, ambil segini, terus usap semuanya. Nih. Atau kalau teman-teman takut nggak kebasuh semua, nggak apa-apa, kucurin dikit-dikit dari telapak dulu, langsung belakang, ini, baru digosok dengan lebih sempurna lagi. Sip, sekarang tinggal di kiri. Set, telapak dulu, segini, lalu digosok secara sempurna. Sip, itu. Dan lihat, air tersisa masih setengah gayung. Sebenarnya Nabi SAW kalau wudhu lebih sedikit daripada ini. Tapi nggak apa-apa, kita latihan, gampang kan? Terus baca doa setelah wudhu. Oke, assalamualaikum. Ya kawan-kawan semua, kita sekarang ada di air terjun Katumiri. Kita sekarang mau ngajarin gimana caranya wudhu ya. Walaupun kita lagi di sungai kayak gini, wudhu tetap harus hemat. Walaupun nanti emang sebenarnya boleh dicelup juga. Kenapa? Karena air yang ada di sungai itu lebih daripada 2 kulah. Sehingga udah nggak ada lagi perselisihan ulama bahwasanya air di atas 2 kulah alias sekitar 300 liter, kalau kita celupin tangan kita ke dalamnya ini tidak ada masalah, nggak apa-apa, nggak akan terkontaminasi. Walaupun masalah 2 kulah dan sebagainya pun masih diikhtilafkan ya. Tapi kalau air terjun kan di atas 2 kulah, maka nggak ada lagi masalah. Walaupun kita misalnya mandi junub, jebur, udah langsung beres. Tapi kalau wudhu kan harus berurutan. Mau ngajarin gimana cara wudhunya. Ya teman-teman, semuanya liatin ya. Liatin semuanya ya. Wow, ya. Sip. Kita sekarang mau action gimana cara wudhu di sungai. Pertama kalian harus tahu ya, air sungai itu selalu suci. Walaupun keruhnya kan karena tanah, jadi nggak ada masalah. Oke? Yuk kita sekarang semuanya ngeliat ya, cara wudhu di sungai. Oke. Ada bisa sebelah sana? Ya. Ya. Mama, lihatin ya, jangan lupa niat dalam hati ngilangin hadas. Kemudian ambil air secukupnya, cuci tangan. Bismillah. 1, 2, 3. Setelah tangan, apa? Mulut dan hidung disekaligusin. Bismillah. Jadi mulut dan hidung tuh bareng ya. Nah itu wajah. Wajah itu batasannya atasnya mulai tumbuh rambut. Batas kanannya tuh yang kecil ini. Tapi sebagian ulama melebarkan sampai ke seluruh permukaan telinga. Ya kita cari yang paling aman aja ya. Yaitu basuh semua telinganya biar aman. Adapun batasan bawah di sini, ada sebagian ulama yang bilang bawah dagu. Jadi kan ini ada wajah, ini ada leher. Nah dagu antara wajah dan leher ini apakah termasuk wajah? Di sini ada istilah ulama. Ya karena itu kalau mau lebih aman dibasuh juga sampai mendekati leher. Jadi dagu bagian bawah ikut dibasuh supaya aman. Oke? Bismillah. Walaupun di air terjun
kita masih tetap bisa hemat ya. Terus ingat, setelah basuh wajah, tangan, jari jemari sampai pergelangan harus dibasuh lagi. Kenapa? Karena pembasuhan yang awal itu hukumnya sunnah, sedangkan pembasuhan yang ini hukumnya wajib. Gak bisa yang sunnah mengalahkan wajib. Artinya walaupun di awal udah dibasuh tangan kita, tetap setelah basuh wajah, bagian sini sampai sini harus dibasuh lagi. Jadi langsung aja ya, dicelupin aja biar ngebut sampai sikut. Lagi. Terus yang kiri. Setelah itu ambil sisa air, gak usah ngambil lagi. Kepala dan telinga itu menurut yang lebih sahih adalah satu kali aja dan digabung, bukan ambil air usuk-usuk, bukan ya, tapi cukup air yang sisa kita gini ke belakang, setelah nyampe belakang ke depan lagi, setelah nyampe depan lagi baru ke telinga gitu. Oke, jadi saya lagi ya, cara gerakan kepala itu gini, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau boleh cuma sekali doang berdasarkan riwayat Ahmad sahih, ke belakang doang sekali ya, langsung ke telinga. Oke, nah setelah itu kaki. Kalau kaki tahu kan semuanya ya, semua harus terbasuh sampai mata kaki minimal. Berhubung ini di air terjun, airnya banyak, nggak akan terkontaminasi, maka langsung jeblungin aja ya, masukin ya. Yes. Terus satu lagi. Tentu kalau lagi di keran gak diginiin ya, atau di bak mandi jangan. Oke? Kalau di bak mandi nanti mamah marah, bahaya. Oke ya? Itu aja. Oke, subhanakallah. Habis beres ini jangan lupa baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti 8 pintu langit kebuka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran dari wudhu kita. Amalkan, jangan lupa terutama bagian pembasuhan tangan ya, itu harus benar-benar sungguh-sungguh, dan juga basuh wajah harus benar. Oke, see you later. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling awal dihisab di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, seluruh amalannya baik, dan yang sholatnya buruk, semua amalannya buruk. Karena itu penting banget bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Sayang banget kalau banyak di antara kita yang udah hijrah tapi kurang intens dalam memperbaiki sholatnya. Ya, ninggalin sholat itu dosanya besar banget, bahkan diancam dalam beberapa hadis yang hasan. Kata Rasul SAW, orang yang melalaikan sholat, gak sholat, itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kita gak mau disiksa di hari kiamat. Mana itu mari tugas kita memperbaiki sholat sebaik mungkin, dari mulai gerakannya, bacaannya, khusyunya. Insya Allah dalam beberapa seri ke depan kita akan bahas satu demi satu tentang masalah sholat. Oke teman-teman, Assalamualaikum, dan terus ikuti di Paradise Driver atau Instagram Abu Takeru 0. Oke. Ya, jadi yang pertama, sholat harus berdiri kalau sholat yang fardu, kecuali kalau kita lagi sakit ya. Kemudian kita memasuki sholat dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Sambil takbir itu kita angkat tangan. Posisi angkat tangan itu waktunya boleh sebelum takbir, boleh ketika takbir, boleh setelah takbir. Jadi kalau angkat tangan sebelum takbir caranya kayak gini, Allahu Akbar. Itu cara yang pertama, sahih hadis-hadisnya. Kalau berbarengan berarti Allahu Akbar. Kalau setelah berarti Allahu Akbar. Seperti itu. Itu tiga-tiganya sahih. Kemudian tangan disimpan di depan dada, ya, seperti ini. Adapun cara mengangkat tangan boleh sejajar dengan telinga, boleh juga sejajar dengan pundak. Ini dua-duanya sahih. Paham ya? Oke, itu pertemuan pertama kita. Assalamualaikum. Ya, kemudian cara meletakkan tangan kanan di tangan kiri ada 3 cara yang sahih dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Maaf ya, ini ngelipat baju. Seharusnya kalau sholat nggak boleh dilipat bajunya, tapi ini biar kelihatan. Jadi cara menempatkan di depan dada ini, tangan kanan di atas tangan kiri, boleh dengan 3 cara yang sahih ini ya. Cara pertama adalah dengan memegang. Jadi si tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, berarti gini, Allahu Akbar. Ini cara yang pertama, sahih. Cara yang kedua adalah meletakkannya
di atas pergelangan, berarti Allahu Akbar, meletakkan tanpa digenggam. Cara yang ketiga adalah meletakkannya di lengan, jadi Allahu Akbar seperti ini. Oke, 3 cara ini sahih, boleh diamalkan yang manapun karena hadisnya sahih. Oke teman-teman, setelah kita udah ngebahas tangan kanan di atas tangan kiri di depan dada, kita berarti ngebaca doa iftitah. Doa iftitah yang ajarkan di sini 3 yang paling pendek, namun semuanya sahih riwayat An-Nasa'i. Adapun nanti penghayatannya, tadaburnya ada di video lain insyaallah ya. Sekarang kita fokus di bacaannya dulu. Yang pertama, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dibacanya kecil ya, lirih ya, berbisik. Yang kedua, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pakai so, wa asila. Yang ketiga adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu 3 doa yang ajarkan sekarang. Oke? Ya, setelah itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Al-Fatihah. Dan teman-teman harus tahu ya, dalam membaca Al-Fatihah Rasul SAW membacanya tuh ayat demi ayat, dan di ujung-ujungnya beliau perpanjang. Sehingga nggak pantas kalau kita pas sholat duhur asar misalnya bacaannya ngebut banget. Harusnya bacanya ayat demi ayat walaupun sholat yang lirih. Jadi bacaannya gini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang pembacaannya, oke? Ya teman-teman, setelah kita udah berdiri seperti ini, baca Al-Fatihah dan surah pendek yang sunnah, kemudian habis itu kita ruku ya. Nah, nanti ngebacain salah satu doa ruku. Nanti ada versi video di mana komplit doa ruku macam-macam beserta tadaburnya juga insyaallah. Nah, saat kita ruku, angkat tangannya persis dengan ketika kita takbiratul ihram. Kemudian saat ruku berdasarkan hadis sahih riwayat An-Nasa'i, tangan kita ini telapak mencengkram lutut, ya, mencengkram lutut. Kemudian tangan kanan atau lengan sikut ke samping kanan dan kiri. Kemudian tulang belakang diluruskan, ya, semampunya. Oke, seperti ini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tentunya dibaca lirih ya. Doanya ini hanya mencontohkan, jadi dikerasin. Oke. Ya, sekarang gerakan i'tidal yaitu bangun dari ruku, teman-teman, seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ada perbedaan pendapat antara mengembalikannya ke sini atau ke samping. Kalau Arizal sendiri lebih cenderung ke samping. Kemudian teman-teman yang jadi permasalahan kalau kita jadi makmum, apakah kita membaca Sami'allahu liman hamidah juga atau Rabbana walakal hamdu doang? Di sini dibahas sama para ulama, ada ikhtilaf, cuma pendapat yang lebih sahih, lebih kuat adalah baik imam maupun makmum dua-duanya membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat yang lebih kuat ya, berdasarkan kompromi dari beberapa hadis. Diulang ya. Dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Oke. Ya teman-teman, dari i'tidal menuju sujud, tangan dulu apa lutut dulu? Ini juga ikhtilaf ulama. Dan pendapat yang untuk sekarang Arizal yakini adalah tangan dulu ya. Sehingga dari berdiri seperti ini kita turun, kemudian kita sujud. Dan harus diingat, saat sujud itu harus 7-7-nya kena ya. Maksud kena di sini nempel, bukan berarti nggak boleh kehalangan sama celana, bukan. Tapi di sini teman-teman, ini jidat dan hidung terhitung 1, sehingga harus nempel 1, 2, 3, kemudian lutut 4, lutut 5, dan ujung jadi kaki ini 6 dan 7. Seperti itu semuanya harus kena. Oke? Turun ke bawah. Oh, maaf.
Allahu Akbar. Adapun masalah tumit, pendapat yang lebih kuat adalah dipisah, tidak nyatu. Oke, seperti itu. Ya teman-teman, setelah sujud tentunya kita duduk antara dua sujud kan ya. Nah duduk antara dua sujud itu nanti dilihatin gimana caranya. Sujud dulu, kemudian bangkit duduk antara dua sujud ya. Sini. Allahu Akbar. Ya, cara kedua dari duduk antara dua sujud walaupun jarang banyak yang tahu adalah kayak gini teman-teman. Ya, Allahu Akbar. Tapi cara duduk seperti ini, lihat yang dari belakang seperti ini ya. Cara duduk seperti ini jarang diamalkan, sehingga kalaupun kita mau ngamalkan jangan di depan umum, karena nantinya dikhawatirkan orang yang nggak paham ngira kita ikut aliran apa gitu. Sebaiknya kita yang seperti biasa dilakukan sama masyarakat, sesekali kita melakukan cara duduk yang lain ya kalau lagi sendirian demi mengamalkan sunnah. Walaupun duduk seperti itu ada ikhtilaf ulama juga ya, cuman memang ada hadis yang sahih mengenai sunnahnya hal tersebut. Oke. Ya teman-teman, untuk duduk tasyahud awal caranya seperti duduk ketika duduk antara dua sujud. Nah sekarang berarti gerakan terakhir yaitu duduk tasyahud akhir seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ya. Kemudian untuk masalah jari telunjuk dibentangkan menghadap ke kiblat. Ada ikhtilaf ulama kapan. Ya, untuk pendapat yang sekarang Rizal yakini lebih kuat ya, tanpa menyalahkan pendapat yang lain tentunya, tapi lebih cenderung ke pendapat ijtihad ulama yang mana jari ini ditelunjukkan dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud ya. Boleh digerak-gerakan, boleh juga diem aja. Untuk sekarang lebih cenderung ke diem aja teman-teman, tanpa menyalahkan yang menggerak-gerakannya, begitu juga tanpa menyalahkan yang hanya menunjukkannya pas lagi tasyahud. Itu emang ijtihad dari Imam Syafi'i, tapi ini yang yakini untuk sekarang. Oke? Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Teman-teman, ada sesuatu yang patut untuk disedihkan ketika ada orang-orang yang sudah mulai belajar bahasa Arab banyak, mereka makin baik bahasa Arabnya, tapi sholatnya semakin gak khusyuk. Seharusnya belajar bahasa Arab itu target utamanya adalah agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Namun ada juga sebagian orang sebaliknya, mereka belum bisa belajar bahasa Arab, mereka masih mengandalkan terjemahan Quran, walaupun gak sempurna ya terjemahan itu, tapi udah bisa sangat membantu mereka buat khusyuk. Maka teman-teman di sini ingin mengajarkan kalau sholat itu seharusnya bacaannya, terutama surah Al-Fatihah itu dibacanya pelan-pelan, baik di sholat yang jahr, sholat maghrib isya, ataupun sholat yang duhur atau sholat sunnah saat sendirian, bacanya itu perlahan. Jangan sampai kita bacanya ngebut ya. Jadi caranya adalah teman-teman baca Al-Fatihah ayat demi ayat. Setiap ayatnya itu dibacanya panjang pelan, dan setiap ujung ayat kita berhenti, hayati terjemahnya di dalam hati, jangan diucapin kalau terjemahnya ya. Kemudian habis itu coba rasakan respon Allah. Respon Allah ini ada dalam hadis qudsi riwayat Muslim sahih. Pengen mencontohkan ke teman-teman, pasti indah kalau kita coba praktekin ini di rumah ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah membalas, hambaku telah memujiku. Hadis sahih Muslim ini ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah merespon, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah merespon, hambaku pasrahkan dirinya padaku, atau hambaku mensucikan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkaulah kami menyembah ya Allah, hanya pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Allah membalas, ini adalah antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang dia pinta, dan kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan juga tersesat. Allah merespon, ini semua untuk hambaku, apa yang dia pinta. Amin. Kalau kita sholatnya begitu khusyuk, rasain terjemahnya di hayati, rasakan respon Allah di hati kita, pasti sholat bakalan makin khusyuk teman-teman. Assalamualaikum. Ya teman-teman, untuk doa iftitah kita akan ngebahas bagaimana penghayatannya. Doa iftitah itu ada sekitar 12. Kalau di buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW karangan Syekh Albani, nah di sini ada 12 atau mungkin bisa jadi lebih. Nah kita bakal ngebahas satu persatu yang paling singkat aja. Yang pertama riwayat Muslim Sahih, Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Ya, jadi pas kita takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi penuh keberkahan. Coba teman-teman pas kita baru sholat, baca doa iftitah tadi, hayati di hati kita, ya Allah, aku bisa sholat ini adalah karena karunia Engkau. Aku bisa beribadah ini tidak lain adalah karena kebaikan darimu, ya Allah, yang penuh keberkahan, kebaikan yang penuh dengan kebaikan yang sangat tak mungkin bisa dihitung. Aku banyak maksiat tapi Engkau masih ngasih aku hidayah sehingga aku bisa sholat. Terima kasih ya Allah. Coba pas lagi baca doa itu kita diam dulu merenung, baru habis itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Al-Fatihah. Ya, dengan kayak gitu insya Allah bisa khusyuk. Kemudian doa yang lain riwayat Muslim atau An-Nasa'i Sahih, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar sebesar-besarnya, dan pujian bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Coba ketika lagi baca doa yang ini, yang kedua, ya, baca doanya, kita cukup satu aja milihnya ya. Tapi pas tadi lagi baca doa yang kedua, bayangkan Allah itu maha agung. Bukan ngebayangkan zat Allahnya, nggak mungkin. Tapi kita membayangkan keagungan Allah, ciptaannya, langit yang begitu agung. Tapi kita penuh maksiat. Kok kita berani maksiat padahal langit ini besar? Lalu bagaimana dengan kita yang kecil ini? Ya, kalau misalnya kita di hadapan Allah harus dihisab dengan semua dosa kita, kemudian kita disiksa atas dosa kita, udah kita hancur. Tapi kita hanya bisa berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, jadi gitu, pas kita lagi mengagungkan Allah pakai doa iftitah yang tadi, yang kedua. Adapun doa iftitah yang ketiga, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di sini sama sih intinya, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah sempurna, sedangkan aku nggak sempurna, aku banyak dosa. Ya, pujian bagi Allah banyak, nikmatnya sangat banyak, sedangkan kita banyak maksiat dan tiada Tuhan selain Allah. Kita hanya menyembah Allah semata. Syukur karena kita ini Muslim. Coba hayati seperti itu, pasti enak teman-teman saat kita sholat. Oke, Assalamualaikum. Ya, sekarang kita belajar tadabbur dari doa ruku. Doa ruku tuh banyak, ada sekitar 8 atau 7. Mau ngajarin beberapa doa yang terpendeknya ya teman-teman. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sambil ruku, sambil kita bilang, ya Allah Engkau maha agung dan aku ini kecil. Tapi kenapa aku yang kecil ini berani maksiat padamu ya Allah? Gitu penghayatannya. Baca itu minimal 3 kali, boleh juga yang banyak, gak apa-apa kok. Nabi SAW kata sebagian sahabat membacanya sekitar 10 kali tasbih. Berarti boleh lebih dari 3. Yang sunnah minimal 3, lebih pun gak ada masalah. Coba gitu penghayatannya teman-teman. Itu doa pertama, Sahih riwayat Ahmad. Adapun yang kedua, doanya boleh ditambah wabihamdih. Yang tadi doa tadi pakai wabihamdih 3 kali ya. Kemudian yang kedua adalah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, di sini sahih juga ya, riwayat Abu Daud, Daruqutni dan Ahmad. Artinya apa? Maha suci Allah, lagi maha berkah, Robnya para malaikat dan Jibril. Coba kita ingat dengan hadis-hadis tentang agungnya malaikat. Jibril punya 600 sayap, yang satu sayapnya bisa menutupi timur dan barat, dan Jibril ini tunduk pada Allah. Maka kita yang jauh lebih kecil dari Jibril lebih pantas untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah, nggak pantas untuk maksiat. Coba teman-teman, jadi kita kalau lagi sholat doanya ganti-ganti. Selama hadisnya sahih boleh ganti-ganti antara ruku pertama dengan ruku kedua, dan itu bisa nambah khusyuk kita. Kalau sama terus takutnya jadi bosan. Ya, hadis yang ketiga tentang doa ruku adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Artinya maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, ampunilah dosa-dosaku. Kayaknya itu udah cukup
bisa dihayati banget ya. Kita mensucikan Allah, Allah Maha Suci, kita mah penuh kotoran, penuh kekurangan. Kemudian kita puji Allah atas nikmatnya, sedangkan kita ini banyak menggunakan nikmat Allah untuk keburukan. Kemudian di ujungnya bilang Allahumma gfirli. Sekali lagi ulang doa yang ketiga, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, ampuni dosaku ya Allah. Dan yang ini yang agak panjang, apa yang ngajarin ini? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Kalau ini emang agak panjang, kayaknya nanti deh skip dulu ya teman-teman. Ini yang terakhir aja. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keagungan dan segala kebesaran. Bayangkan aja dengan ciptaan Allah yang agung, sedangkan kita ini kecil. Semoga itu bisa dihayati teman-teman semuanya. Pakai versi yang berbeda-beda biar makin khusyuk ya. Jangan satu doa yang nantinya bosan. Assalamualaikum. Ya teman-teman, tadabbur doa sujud. Ini diantara yang paling indah gerakan adalah sujud. Ketika kita paling dekat dengan Allah ya. Ada beberapa doa. Yang pertama, doa sujud yang sahih riwayat Ahmad sahih adalah Subhana rabbiyal a'la. Doa yang sering kita baca. Boleh pakai wa bihamdih juga sahih. Coba kalau lagi baca ini artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita ngerasa rendah ya Allah, aku ini rendah, hina, penuh dosa, sedangkan Engkau maha tinggi, zatmu maha tinggi di atas langit, maha mulia. Ya, di situ kita merendahkan hati kita dan diri kita di hadapan Allah. Kemudian doa yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu sama dengan doa ruku, boleh dipakai juga di sujud. Begitu juga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Boleh juga dipakai di sujud ya. Nah, di sini ada doa yang indah banget. Doa sujud paling pendek riwayat Ibnu Syaibah dan juga An-Nasa'i sahih. Dengar baik-baik. Ini patut untuk kita hafal doa sujud ini. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Sekali dibacanya. Tapi lihat bagaimana dalamnya doa ini. Kita memohon kepada Allah atas dosa kita, yang mana kita sering lakukan dalam kondisi sendirian di kamar. Gak ada yang ngelihat, tapi Allah ngelihat. Cuman kita yakin Allah ngelihat, tapi rasa yakin itu gak menghindari kita dari maksiat. Maka kita memohon kepada Allah dalam sujud, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni dosaku yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Coba kita dalam kondisi tawadu ngebaca itu, hati kita pasti enak banget teman-teman. Ya, mulai sekarang yuk apalin doa satu persatu. Jangan cuma satu doa yang nantinya kita bosan. Coba dengan banyak doa yang dengannya insya Allah kita semakin bisa konsen. Lalu ada juga ini doa yang indah riwayat Muslim dan Abu Awana. Allahumma gfirli dhambi kullah wa diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyata wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang besar maupun baik yang kecil maupun yang besar, yang awal dan yang akhir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa alaniyata wa sirrah. Coba itu juga dihafalin, cuman ini agak panjang tapi emang sebenarnya lebih dalam daripada doa yang sebelumnya. Karena di sini kita pun minta ampunan dari dosa yang besar dan kecil. Maka jangan salah kalau ada orang yang sholat khusyuk banget dan dia diampuni seluruh dosanya baik yang kecil maupun yang besar, bukan sekedar karena sholatnya, tapi karena doa-doa dalam sholat yang dia hayati dan dia penuhi dengan penyesalan atas dosanya. Itu bisa menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya kecil dan besar. Walaupun sholatnya sendiri hanya menghapus dosa kecil, tapi doa yang disertai penghayatan bisa menghapus dosa besar. Luar biasa. Assalamualaikum. Oke, ini yang terakhir adalah tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, emang ada ikhtilaf ulama kalau tasyahud awal nih sampai mana. Ada yang bilang cukup sampai syahadat doang. Ada yang berpendapat boleh ditambah sholawat walaupun pendek ya. Ada yang berpendapat kalau Syekh Albani berpendapat sampai fil alamina innaka hamidum majid, baik di tasyahud awal maupun tasyahud yang akhir. Di sini Ariza belum mampu untuk menguatkan yang manapun ya. Tapi buat pribadi sendiri emang kalau Ariza mah tasyahud awalnya cuman sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Seperti itu. Paling-paling Ariza nambah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya.
Tapi emang belum tahu, belum bisa memastikan. Mungkin bisa teman-teman tonton di rumaiso.com atau ngebaca ya artikel dari Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, pendapat mana yang paling kuat dalam masalah ini. Tapi mau ngajarin ini aja doanya ya. Ini salah satu yang sahih, yaitu riwayat Muslim, Abu Awana dan An-Nasai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak yang membacanya at-tahiyatul, bukan gitu. Yang benar bukan at-tahiyatul tapi at-tahiyya, dimasukin hiya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Atau wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh seperti itu. Nah teman-teman, bacanya yang banyak yang salah biasanya di sini. Assalamu alayka ayyuhan nabi. K-nya jangan panjang, tapi cepat ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah di sini teman-teman, artinya apa sih? Segala penghormatan, keberkahan, solawat itu berarti solat kita, wat thayyibat, dan kebaikan amal solehku semuanya untuk Allah. Jadi dalam doa tasyahud ini kita mengembalikan keikhlasan kita kepada Allah sambil kita baca, sambil kita renungi, ya Allah, semua kebaikan ibadahku yang kulakukan dalam hidupku ini untukmu ya Allah. Maaf kalau pernah aku menyimpang dari niat hanya karena Engkau menjadi karena yang lain ya Allah. Kemudian kita ngebaca sholawat kepada Nabi, ingat sama kebaikan beliau, dan juga kita ngedoain keselamatan buat kita. Kita ngebayangin pas lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kita doakan kita dan seluruh kaum muslimin agar terlindung dari bencana dunia dan juga bencana akhirat, yaitu neraka. Kemudian kita tutup dengan syahadat. Lalu kalau tasyahud yang akhir sampai sholawat, ya di situ teman-teman pasti udah hafal. Tapi untuk penghayatan kayaknya cuma sampai sini aja. Ya, assalamualaikum. Ya teman-teman, ini doa yang paling terakhir ya setelah tasyahud akhir. Sebelum salam baca meminta perlindungan dari 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka jahannam. Ingat sama dosa kita, kalau kita masuk jahannam gimana kita berlindung pada Allah dari itu. Dan dari azab kubur, kita takut kalau di kuburan kita disiksa. Dari ujian kehidupan dan kematian, di antaranya adalah ujian ketika kita dicabut nyawanya. Bagaimana kalau kita mati dalam kondisi sakaratul mautnya saat maksiat? Kita berlindung kepada Allah dari itu. Dan juga kita berlindung dari Dajjal yang datang di akhir zaman, yang akan membuat manusia kafir. Kita berlindung karena kalau kita kafir nanti kita masuk neraka jahanam. Itu harus kita benar-benar hayati teman-teman. Oke? Baca itu. Setelah baca doa ini boleh juga doa yang lain yang ada contohnya maupun yang nggak ada contohnya, boleh bebas. Cuman yang lebih kuat adalah lebih baik pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Oke, itu yang lebih aman walaupun ada ikhtilaf ulama. Assalamualaikum.